angkat teman tu India. Suruh ni tengin nam jai yang kana gina sehat India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita sudah 3 kali ini, jadi sudah banyak ilmunya soal konstitusi. Hari ini di negara kita ini lagi rame membahas soal konstitusi masa jabatan presiden. Ada beberapa kelompok yang coba kembali mengungkap soal presiden bisa dipilih 3 periode. Memang menarik kalau orang yang 3 periode. 3 periode. Namanya juga kan ada pembatasan tetap. Kalau logika, kalau personalisasinya, logika sederhananya, konstitusi yang hadir hari ini pasca 98 yang dirubah itu bukan di amandemen. Di amandemen ada beberapa penambahan pasal dan ada beberapa perubahan kalimat dan ada penghapusan 2 lembaga negara tidak salah. 2 lembaga negara yang dihapus dan juga soal pembatasan masa jabatan presiden. Nah, kalau sebelum amandemen kita tahu masa jabatan presiden tak terbatas. Bukan tidak terbatas karena bunyi konstitusinya dapat dipilih kembali. Hanya itu pernyataan di dalam konstitusi. Tidak ada yang menjelaskan soal masa berapa tahun dia bisa kemudian dipilih, masa berapa tahun dia bisa menjabat. Itu tidak diuraikan. Memang konstitusi pada saat itu banyak meniru atau mencontoh dari konstitusi di Amerika. Kalau di Amerika dia 2 periode, 1 periodenya 4 tahun, tapi posisinya di Amerika itu cuma ada 2 partai politik kemudian. Walaupun senyatanya di lapangan itu ada 1000 partai politik di Amerika. Tetapi yang 1000 partai politik itu kemudian dia memilih masing-masing untuk berkoalisi apakah di Demokrat atau di Republik. Cuma 2 itu. Nah, hanya bedanya kemudian politik Amerika itu sudah 200 tahun yang lalu dia sudah mengenal yang namanya demokrasi. Jadi 200 tahun yang lalu dia sudah memulai yang namanya demokrasi. Atau kalau di Indonesia 200 tahun yang lalu adalah itu pada saat masa-masa kerajaan. Masa-masa Nusantara ini masih dipimpin oleh sultan, kemudian raja yang dipertuan dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu Indonesia sudah ada dengan Hindia Belanda itu kan, dengan pemerintahan Hindia Belandanya. Makanya kemudian ada dikenal dengan nama Demang, kepala desa istilahnya. Dia memisahkan soal bagaimana pejabat pemerintahan dengan pejabat dalam institusi kerajaan. Makanya di situ dia memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah kepala desa atau demang-demang tadi itu. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, itu yang terjadi di Amerika 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu ketika mereka sudah mengenal demokrasi. Kalau di kita kan sistemnya adalah sistem musyawarah mufakat. Baik, materi kita hari ini soal konstitusi dan konstitusionalisme. Kenapa kita bicara konstitusi dan konstitusionalisme? Karena itu tadi menarik. Kemudian kenapa hari ini ada 2? Kalau sebelum gelombang sebelumnya 2019 itu adalah bicara tentang soal bagaimana GBHN dikembalikan ke dalam konstitusi agar MPR bisa mengukur sejauh mana kinerja dari presiden. Karena selama ini MPR tidak dapat mengukur
kinerja dari presiden. Kalau dulu GBHN yang dibuat itu adalah hasil dari ketetapan MPR kemudian. Jadi ketika presiden menyampaikan pertanggungjawabannya di sidang paripurna MPR, jadi MPR bisa menilai seperti apa sih kinerja presiden. Nah, itulah rencana awal di 2019 yang lalu. Dimulai dari situ kemudian persoalannya, dimulai dari beberapa pemikir-pemikir hukum ini ingin menghidupkan kembali GBHN. Walaupun hari ini sudah ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah, tapi dianggap itu hanya bagian dari penjawantahan visi misi presiden. Tidak kemudian bicara bagaimana visi misi Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau katanya Habibie, kalau ada GBHN berarti ada GBHD, garis-garis besar haluan daerah. Bagaimana garis-garis besar haluan daerah ini untuk memperjelas pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, hari ini orang bicara soal masa jabatan presiden 3 periode. Memang tidak ada yang melarang ketika orang bicara soal revisi amandemen konstitusi dengan memasukkan GBHN maupun memasukkan masa jabatan presiden 3 periode, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kemudian apa alasan utamanya, kemudian apa reasoningnya, bukan dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya sudah jelas, konstitusi itu bisa dirubah. Ada 3 tipe yang kita sudah jelaskan minggu lalu. Ada 3 cara untuk melakukan perubahan konstitusi. Itu bisa dicabut secara keseluruhannya, bisa diganti sebagian, atau bisa memasukkan hal yang baru. Nanti kita ini seperti apa. Nah, kemarin sudah kita banyak bicara diskusi soal bagaimana sih sejarahnya konstitusi ini. Jadi ada Romawi, ada Yunani kuno, di zaman Aristoteles itu sudah mengenal namanya politia itu, dan nomoi. Perbedaan politia dan nomoi. Politia dipandang dengan konstitusi dan nomoi dipandang dengan undang-undang. Jadi kalau politia itu, negara republik itu, dia dipandang dengan konstitusinya. Kalau nomoi, norma itu dipandang dengan undang-undang biasa. Saya mau tanya dulu, apa perbedaan hukum dengan legal atau law dengan legal? Ada yang bisa jawab enggak? Tapi kan sama-sama yang disahkan. Apa perbedaan law atau hukum dalam bahasa Indonesianya dengan legal? Ada yang mengistilahkan legal itu bahasa Indonesia-nya adalah hukum, ada yang mengistilahkan bahasa Indonesia-nya adalah norma. Pertanyaan saya, apa perbedaannya law dan legal? Kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau hukum atau law itu tertulis ataupun tidak tertulis, tapi kalau sudah legal dia berarti sudah tertulis, Pak, dan sudah ditetapkan oleh negara. Yang lain? Kalau legal itu berarti norma, berarti masih dalam bentuk abstrak. Kalau dia law itu dalam bentuk tertulis, undang-undang, berarti dia adalah dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Apakah norma itu abstrak? Apa bedanya norma dengan asas? Oh, asas yang abstrak. Apa bedanya asas dengan nilai? Ada yang jawab? Asas Dengan nilai. Punya nilai. Mana yang tertinggi dalam lapisan ilmu hukum? Asas itu seperti Pancasila. Ada yang tahu enggak? Apa yang paling tertinggi dalam lapisan ilmu hukum? Ketika kita bicara soal ilmu hukum. Norma. Asas, Pak. Asas atau norma? Asas. Atau nilai? Pak. Atau nilai? Kalau nilai itu, Saya tanya dulu, apa aja lapisan ilmu hukum itu?
sudah ada nyampaikan belum di ininya? Di apa pengantar ilmu hukum nggak salah itu? Filosofis, yang makna filosofisnya itu Pak, filosofis. Apa saja lapisan ilmu hukum itu? Karena supaya tidak salah. Tadi sudah mampu dijawab oleh Hadi soal law itu adalah hukum bisa dihukum tertulis dan tidak tertulis. Legal itu adalah norma atau dalam artian adalah undang-undang. Nah, sekarang lapisan ilmu hukum itu apa saja kemudian? Beda dengan sumber hukum ya. Lapisannya. Jadi bukan hanya tanah yang punya struktur, tapi ilmu hukum juga punya struktur kemudian. Apa saja strukturnya kemudian itu bisa kita menyatakan bahwa oh ini ilmu hukum ini bukan ilmu hukum. Ada yang membantu saya untuk menjawab? Yang tertinggi norma atau dasar. Karena ini dasar apa di pengantar ilmu hukum artinya sudah ini. Karena mereka jelaskan biar ini. Jadi lapisan tertinggi dalam ilmu hukum itu adalah nilai. Jadi value. Nilai itu ada di mana? Nah, Pancasila itu adalah nilai. Jadi dia abstrak. Yang namanya nilai ini masih berbentuk abstrak, tapi dia mampu diraba, mampu dilihat nilai-nilai itu dan mampu dilaksanakan. Nah, itu nilainya. Misalnya nilai sopan santun. Itu kan nilai. Nilai ini hampir ada di dalamnya, ada moral, ada etika, itu nilai. Makanya moral dan etika itu beda dengan hukum. Dia berdiri sendiri. Makanya dia tidak ada namanya peradilan etika. Yang ada adalah apa ya? Bukan pengadilan etika kemudian. Dia beda, dikeluarkan dari hukum. Dia lebih luas kemudian. Karena di dalamnya ada nilai. Di dalam etika itu, di dalam moral itu ada nilai, walaupun dia abstrak. Nah, di bawah nilai itu ada asas kemudian. Makanya di dalam nilai-nilai Pancasila itu asas tertingginya adalah Bhinneka Tunggal Ika kemudian. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Ya berbeda-beda satu jua. Karena nilai yang ada di Pancasila itu nilai yang terkandung dari beberapa raja-raja di Nusantara kemudian. Itu dijadikan satu. Bicara soal ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Kenapa 5 agama? Ya, kita menganggap 5 agama awalnya hari ini 6 agama ya. Tapi di sisi lain kita juga mengakui yang namanya aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan seperti dinamisme, animisme itu masih banyak tumbuh kemudian. Sama seperti agama asli orang Sasak itu adalah agama Buddha misalnya. Yang seperti agama Buddha itu. Buddha itu. Bukan Buddha kemudian Buddha. Buddha adalah agama yang cukup lama yang lebih tua dari agama Buddha kemudian. Nah, kemudian ada yang menganut kepercayaan pohon sebagai Tuhannya itu ada juga kemudian. Tapi dia bukan kemudian agama yang dilindungi kemudian. Kalau yang dilindungi kemudian cuma apa namanya? Cuma 6 agama. Tapi yang lainnya dianggap sebagai agama-agama yang tumbuh dari nenek moyang yang terdahulu. Nah, makanya di Kekaisaran Romawi atau Roman Empire itu ada dikenal istilahnya dengan the art of legislation of emperor. Jadi ada undang-undang yang lahir dari proses kesepakatan bersama atau ada hukum yang lahir dari proses kontrak sosial. Makanya semua ini kan lahir dari sebuah kontrak sosial, lahir dari sebuah kesepakatan. Nah, kalau di zaman Yunani kuno itu tergambar dari perbedaan antara politia dan nomoi, yang dibedakan oleh Aristoteles itu dalam bukunya. Ini ilmu yang paling tua kemudian soal ilmu hukum yang
yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, polisia ini dipadankan dengan konstitusi, nomoi disamakan dengan undang-undang biasa. Jadi konstitusi itu di zaman Yunani itu ya dibuat oleh raja kemudian. Jadi raja yang mentitahkan konstitusi itu untuk berlaku semua. Nah, hukum atau norma atau tingkah laku yang pasti di dalam norma itu pasti ada sanksi. Kalau di dalam konstitusi tidak ada sanksi kemudian, karena di dalamnya itu adalah asas-asas yang berlaku kemudian di negara ini. Nah, di Pancasila itulah nilainya kemudian terkandung. Ini sudah kita jelaskan minggu lalu. Inggris itu Constitution, Belanda itu Konstitusi atau Grondwet, Jerman itu Verfassung atau Grand Gesetz, Prancis itu Draft Constitution atau Constitutionale. Nah, kalau menurut Brian Thompson itu Constitution or document which contain of rules of the operation of an organization. Jadi konstitusi itu alat untuk bagaimana menjalankan sebuah negara, alat untuk bagaimana caranya menjalankan sebuah warga negara dan pemerintahan. Itu katanya Brian Thompson. Makanya konstitusi perlu kemudian dijaga. Bagaimana cara menjaga konstitusi? Makanya muncullah yang namanya Mahkamah Konstitusi. Indonesia itu sebagai peradilan Mahkamah Konstitusi di abad 21. Jadi dia ada perbedaan dengan negara pertamanya di Norwegia sana. Jadi Mahkamah Konstitusi pertama kali itu ada di Norwegia yang dibuat oleh Hans Kelsen. Itu Mahkamah Konstitusi. Kalau Thailand, Mahkamah Konstitusinya nomor 74 tidak salah, Indonesia nomor 75. Tapi Thailand konstitusinya lebih dulu berdiri di akhir abad 20, Indonesia di awal abad 21. Hampir bersamaan dengan Thailand. Padahal Thailand menganut sistem parlementer. Tapi dia punya konstitusi. Nah, rajanya membuat sebuah konstitusi. Hanya Inggris yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis, tapi dia memiliki konstitusi dalam menjalankan negaranya. Karena konstitusi Inggris kan dibuat oleh Napoleon, sama dengan Prancis. Warisan Yunani kuno. Jadi Plato itu pernah berujar soal full world state and limitation of the best and no best life. Jadi kehidupan secara bersama-sama itu yang nyata itu menjadi bagaimana caranya menjalankan sebuah negara. Jadi kehidupannya nyata, tingkah laku apa itulah cara untuk menjalankan sebuah negara berdasarkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi kemudian. Itu yang katanya Plato. Tadi yang katanya Aristoteles itu, jadi dia memiliki butuh respect dari masyarakat dan partisipasi masyarakat. Jadi Aristoteles masih melihat hukum sebagai bagian dari negara yang tergambar dalam bukunya Retorika. Jadi hanya pernyataan-pernyataan yang tergambar ya. Nah, pada masa Cicero dalam bukunya De Re Republica. Jadi di zaman Yunani kuno itu ada Plato, Aristoteles, Socrates, Cicero di zaman Yunani itu. Kalau Cicero yang paling terkenal yang kita dengar di awal-awal Covid itu, jadi hukum keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Nah, itu kata Cicero. Jadi warga negara itu harus dilindungi. Karena di warga negara itu kehidupannya, kesejahteraannya itu jadi hukum yang tertinggi. Nah, di dalam bukunya De Republica mengatakan bahwa negara disebut sebagai kreasi hukum, a board of law and Circulum Juris. Nah, tidak ada perubahan yang mendasar dalam sejarah perkembangan teori politik seperti yang digambarkan dari Aristoteles ke Cicero. Jadi dari Aristoteles ke Cicero. Yang mengorbankan Socrates kemudian. Kenapa Socrates jarang kita dengar? Karena Socrates di zaman itu dia mati minum racun yang dia meminum racun sendiri untuk mati. Karena dia kalah berdebat soal antara ide dan materialisme. Nah, warisan Cicero di zaman Romawi kuno. Pada abad kedua
elect is what the people order at the established. Jadi next ini hukum ya. 4 abad kemudian elect what the Roman people was customary to establish when decided by senatorial magistrate such as a consul. Konstitusi mulai dipahami berada di luar bahkan di atas negara. Nah, sejak Romawi juga dibedakan antara jus publicum dan jus privacum. Hukum yang senyatanya dan hukum yang akan dibuat. Itu yang dimaksud jus publicum dan jus privacum. Manusia dikonsepsikan oleh Cicerio sebagai legal animal, bukan sebagai political animal. Jadi manusia ini adalah animal itu binatang yang sah, bukan politik, kemudian bukan binatang yang diperdagangkan kemudian. Itu yang katanya Cicerio. Jadi dia masyarakat manusia ini adalah orang yang paling sah untuk kemudian bagaimana caranya disejahterakan. Nah, pada masa Romawi terkenal semboyannya itu prinsip lebius solutus es solus publica suprema lex. Rajalah yang berhak menentukan struktur negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang. Itu kata Cicerio. Hanya raja yang bisa membuat sebuah undang-undang. Yang itu yang kemudian yang dikatakan oleh Aristoteles adalah polisia. Jadi hanya raja, titah seorang raja itu adalah hukum di zaman itu. Nah, pernyataan Ratu Inggris itu adalah hukum kemudian. Hanya dia yang berkuasa. Nah, kalau di Islam, kita masuk ke Islam, bukan hanya di zaman Romawi dan Yunani ya, tapi di Islam juga orang mengenal yang namanya peradaban baru kemudian. Karena di Islam di tahun 1622 Masehi itu muncul yang namanya Piagam Madinah, Al-Sahifa atau Madinah Charter atau The Constitution of Madinah. Itu tahun 622 ketika Nabi sudah menjadi Rasul di daerah. Jadi Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah. Jadi inilah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia. Terdapat 13 pihak yang mengikat dalam sosial kontraknya. Jadi ada 13 pihak yang bersama-sama menandatangani kesepakatan sebagai kontrak sosial. Makanya teori negara itu adalah teori kontrak sosial berdasarkan kesepakatan. Nah, terdapat 47 pasal di dalam Piagam Madinah. Nah, dunia Islam menjadi sumber inspirasi pertama bagi perkembangan demokrasi, terutama pada pembentukan program Piagam Madinah dan pergantian kepemimpinan. Jadi demokrasi, soal pergantian pemimpinan, soal konstitusi, itu dimulai dari Piagam Madinah. Bukan dimulai dari zaman Aristoteles maupun ininya. Karena di zaman Aristoteles, tidak ada demokrasi kemudian, karena kekuasaan tertinggi itu ada di raja. Kalau kita berbicara soal demokrasi. Nah, gagasan konstitusi modern, menurut Brian Thompson, a constitution of document which contain the rules for the operation of organization. Jadi konstitusi sebagai syarat untuk menjalankan sebuah negara atau organisasi negara. Nah, konstitusi of State Amerika. Nah, ini yang saya katakan tadi 1787. Jadi 1787 Nusantara ini yang terdiri dari beberapa raja-raja ini kemudian itu menjadi bagian dari negara. Kalau katanya Aristoteles, itulah polisia, itu negara kota kemudian. Nah, itu sudah terbentuk kemudian negara-negara kota dengan raja-rajanya masing-masing. Itu di tahun 1787 kalau di Amerika kemudian yang mengenal. Kalau bicara Amerika dengan Indonesia ya lebih hidup Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini negara impian. Jadi kalau kita baca teorinya apa namanya gratifikasi benda yang jatuh ke bawah, apa namanya teorinya, gravitasi. Nah, gravitasi sama teori sumbu tengah khatulistiwa yang di mana-mana yang namanya ketika perputaran terjadi maka dia akan menumpuk
di tengah. Makanya di tengah itu kemudian menjadi daerah-daerah kekuatan sumber daya alamnya yang paling kuat. Kalau hari ini Arab Saudi sudah sangat irit sekali ya bicara soal pendapatan negaranya, karena dia harus sudah mulai menghemat karena minyak bumi di Timur Tengah itu tinggal 20 tahun lagi. Itu yang terjadi. Minyak bumi di Indonesia di Timur Tengah tinggal 20 tahun lagi, maka 20 tahun ke depan sudah dipastikan Saudi Arabia tidak akan menjadi daerah pengekspor minyak. Itu masih tidak akan, karena sudah habis. Nah, sumber daya alam yang paling banyak ada itu ya di Indonesia, karena katulistiwa. Ketika pergi di perputaran itu semuanya numpuk di tengah itu. Makanya jangan heran dengan Kalimantan, karena di situ sumbu katulistiwa. Nah, itu kalau kita bicara ilmu eksak, kenapa Kalimantan menjadi atasnya tambang, bawahnya tambang ya, karena itu. Nah, beberapa negara yang tidak punya konstitusi tertulis sampai sekarang itu ada Inggris, Israel, dan Saudi Arabia. Kenapa Saudi Arabia tidak punya konstitusi tertulis? Ya, karena dia raja itu tadi sama dengan Inggris. Kenapa Israel? Ya, karena Israel negara bentukan, negara yang dibentuk, yang kontrolnya itu ada di Amerika, bukan di Israel. Nah, persoalan yang penting dalam konstitusi adalah pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan. Jadi dia bicara soal pengawasan, itu yang pertama. Yang kedua adalah pembatasan terhadap kekuasaan. Nah, berlakunya konstitusi tergantung pada kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam negara. Oleh para ahli disebut dengan constituent of power, jadi kekuatan konstitusi. Nah, konstitusi yang dihasilkan oleh constituent of power disebut dengan constitution act, yang menjadi landasan otoritas sehingga melahirkan hierarchy of law. Jadi di sinilah kemudian menjadi constitution act yang melahirkan hierarki. Nah, teori konstitusi. Konstitusi merupakan resultat atau hasil kesepakatan sesuai dengan kebutuhan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, keamanan. Itu menurut Kaciwer. Kemudian konstitusi bukan masalah salah dan benar, karena merupakan pilihan politik berdasarkan resultante, berdasarkan kesepakatan maupun ND. Untuk lebih memaksimalkan materi konstitusi harusnya dibentuk komisi konstitusi dan hasilnya disahkan oleh MPR. Itu di 2010, makanya kemudian adalah Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjaga marwah atau yang bisa menginvestasikan apa yang ada di asas itu kemudian. Dalam konstitusi itu kan asas, nilainya ada di Pancasila. Nah, tingkatan pengertian konstitusi. Pengertian secara sosiopolitik mencerminkan keberadaan sosiopolitik masyarakat sebagai bentuk kesepakatan. Pengertian yuridisnya adalah politik dilakukan dalam perumusan normatif dan dipaksakan melalui sanksi. Itu kalau normatif. Nah, secara politisnya adalah soal perilaku nyata secara kolektif, secara bersama-sama, secara sosiopolitik, secara sosiologis. Jadi ada pola hubungan kebersamaan. Secara yuridisnya ada perumusan norma dan paksaannya melalui sanksi. Nah, sedangkan pengaturan tertulis sebagai pengaturan dari aliran kodifikasi untuk mencapai kesatuan hukum atau Rechtsheinerheit, kesederhanaan hukum, Rechtsverantwortung dan kepastian hukum, Rechtssicherheit. Jadi di sini kemudian kenapa kemudian Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut pluralisme hukum. Ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum barat, dan ada hukum nasional. Hukum nasional kita apa ya? Ya hierarki perundang-undangan itu hukum nasional. Ada hukum Islam soal pengaturan bagaimana waris dalam hukum keluarga. Kemudian ada hukum adat, bagaimana pengaturan dalam nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan ada hukum barat kemudian, hukum yang dibawa oleh Belanda itu. Hukum yang dibawa oleh Belanda yang sumber asalnya dari Perancis yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. 4 kelompok pengertian konstitusi. Dalam arti absolut, Versuchungsfähigkeit. Dalam arti relatif, Versuchungsfähigkeit. Dalam arti positif, der Positive. Dalam arti ideal, Begriff. Ini bahasa Jerman.
Nah, konstitusi dalam arti absolut sebagai cermin dari faktor kekuasaan yang nyata, sebagai format bentuk negara, sebagai faktor integrasi dalam kepemimpinan, objektif dan fungsional. Jadi ada proses integrasi, ada proses penggabungan, kemudian norma dasar, Grundnorm, jaminan terhadap kepentingan golongan tertentu, arti material, dibuat melalui prosedur yang khusus, arti formalnya di MPR. Hanya MPR yang bisa mengamandemen, hanya MPR yang bisa merubah. DPR tidak, DPD tidak. Sebagai produk keputusan politik tertinggi atau positifnya, sebagai jaminan HAM, arti idealnya. Jadi ada 8 hal yang ada di dalam konstitusi secara absolut. Nah, the values of the Constitution, nilai-nilai dalam konstitusi. Tulis merupakan hasil penilaian dan pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kehidupan politik. Carl Wehrstein membedakan the values of konstitusi menjadi 3. Normal values dapat dilaksanakan dalam praktek, nominal values tidak dilaksanakan, semantic values sebatas jargon atau gincu politik. Seperti apa gincu politik? Anak terlantar dipelihara oleh negara, itu kan gincu politik gitu dalam konstitusi. Nah, sifat konstitusi itu luas, fleksibel dan kaku, rigid, tertulis dan tidak tertulis, formal dan material. Nah, ini sifat konstitusi. Tujuan konstitusi itu soal keadilan, justice, soal kepastian, certain and Sicherheit, soal perwujudan nilai-nilai seperti kemerdekaan dan kesejahteraan umum. Jadi hakikat dari sebuah konstitusi adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, itu nilai-nilai dasar. Kemudian, tadi sudah kita bicara lapisan ilmu hukum, ada nilai-nilai dasar hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu yang dicantumkan di dalam konstitusi. Harus diingat itu ya. Ada lapisan ilmu hukum dan ada nilai-nilai dasar hukum kemudian. Nah, tujuan bernegara dalam Undang-Undang 45 itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ketertiban dunia artinya kita tidak kemudian terlibat dalam konflik yang terjadi di dunia. Misalnya, kalau dulu di zamannya Soekarno itu ada non-blok, tidak ikut blok barat, tidak ikut blok timur, seperti Jerman. Nazi Jerman itu kan Nazi yang tidak ikut terlibat di Rusia maupun di Uni Soviet maupun di Amerika. Dia berdiri sendiri kemudian menjadi kekuatan baru di timur di Eropa. Hanya saja kemudian Jerman ini sampai dengan hari ini hutangnya itu masih karena pada saat di zaman Perang Dunia Pertama itu ada kesepakatan bersama, siapa yang kalah perang dia wajib membayar hutang-hutang negara yang negara yang memenangkan perang. Makanya Jerman itu sampai dengan hari ini hutangnya masih, karena dia pernah kalah perang di Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama itu kan dimenangkan oleh Inggris. Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh Amerika. Itu yang kemudian dikenal dengan nama NICA. Tentara NICA. Keberlakuan institusi. Ada Constitution of Power, ada Constituent Act, dan the State Organ and Power, pembagian kekuasaan. Konstitusi adalah pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Konstitusionalisme. Jadi paham konstitusi adalah pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Ini intinya yang namanya konstitusionalisme. Jadi ketika terjadi pembatasan kekuasaan dan ketika hari ini orang berdebat soal zaman presiden 3 periode, ya sah, tidak ada yang salah. Karena 3 periode itu juga bagian dari pembatasan kekuasaan. Hanya saja kemudian apa alasannya kemudian memilih 3 periode hari ini? Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Itu yang harusnya disampaikan. Apa alasan utamanya? Apa reasoningnya? Apakah 2 periode tidak cukup untuk memperbaiki kemudian? Kalau tidak cukup, apa kemudian yang menjadi dasar tidak cukupnya? Kenapa? Nah, itu kan harus jelas. Kemudian, ketika dia dari dua masa jabatan dinaikkan ke 3 kali masa jabatan, harus jelas ukurannya kemudian. Bukan salah, tidak ada yang salah karena sama-sama pembatasan. Cuma ukurannya apa kemudian? Memang dalam fakta sejarahnya adalah Konstitusi 98 itu banyak mengikuti
apa yang terjadi di Amerika. Cuma harus dibedakan. Amerika itu dengan sistem common law dan kita sistem civil law. Nah, itu kan hal yang berbeda kemudian. Di sana dengan jurisprudensi atau presiden, di sini dengan undang-undang. Itu. Makanya ketika Amerika kalau membuat undang-undang itu tidak pernah dia mengenal yang namanya judicial review. Tidak pernah mengenal yang namanya di judicial review di Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada Mahkamah Konstitusi di mereka. Mahkamah Konstitusi ini banyak di negara-negara yang seperti yang di negara-negara penganut civil law. Norwegia, Belanda, kan negara-negara civil law, di Prancis, kita, tapi di Prancis tidak ada Mahkamah Konstitusi. Di Belanda ada. Konstitusi dalam konsensus dalam konstitusionalisme modern, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government. Jadi ada cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh sebuah pemerintahan atau negara, pemerintahan dari negara. Jadi kemudian kesepakatan tentang the rule of law atau landasan pemerintahan. Rule of law itu adalah negara hukum, tapi kemudian ada perdebatan. Rule of law dan ini itu adalah beda. Rule of law di Eropa dengan rule of law di Indonesia itu harus dibedakan, tidak sama. Kemudian kesepakatan tentang bentuk konstitusi dan prosedur ketatanegaraan. The form of institution and procedure. Nah, fungsi konstitusi. Penentu pembatasan kekuasaan organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Jadi dari hal yang terbawa kemudian menjadi dominan. Simbolik sebagai pemersatu atau symbolic of unity. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation. Jadi ada identitas nationnya apa itu kemudian. Simbolik sebagai pusat upacara. Sarana pengendali masyarakat baik arti sempit di bidang politik maupun arti luas di bidang politik sosial ekonomi. Sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat social engineering of social reform. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Izin tanya, Pak. Siapa itu? Ardian, Pak. Ardian. Ya, Ardian, silakan. Kalau di negara kita kan mengakui ini konstitusi ini, Pak. Bagaimana kalau di negara yang menganut aliran sosialis, misalnya, Pak, apakah mereka menganut konstitusi juga seperti kita atau gimana bentuknya, Pak? Semua punya konstitusi. Kalau di negara-negara sosialis dia sering sebut dengan nama manifesto kemudian. Manifesto komunis misalnya di Rusia maupun di Cina. Tapi harus dibedakan. Sosialis Cina adalah berbasis pertanian. Sosialis Eropa atau Rusia itu berbasis industri. Tapi kemudian itu berbalik sekarang. Tidak lagi Cina itu dengan pertanian, karena dia sudah menjadi negara industri. Tapi dia kemudian membuat manifesto. Makanya di Cina itu cukup gampang diatur maupun di Rusia ya. Kenapa Cina, Rusia, Vietnam ketika COVID sangat minim? Karena sangat gampang diatur. Karena negara sosialis itu dia sudah terbiasa kemudian bagaimana cara mendistribusikan makanan, bagaimana kemudian siapa yang diikuti satu perintah kemudian. Nah, seperti itu. Seperti itu yang kemudian banyak banyak di negara-negara sosialis itu mampu kemudian bagaimana caranya mengatasi beberapa persoalan, karena satu komando tadi itu beda kemudian di negara-negara seperti kita
yang menganut pluralisme hukum. Jadi kita harus berdebat soal hukum adatnya seperti ini, hukum Islamnya seperti ini, halal atau tidak ini. Nah, itu jadi persoalan kemudian. Nah, itu yang harus kemudian hari ini bagaimana kita harus mampu mencari nilai-nilai yang ada di masing-masing daerah. Karena undang-undang yang dibuat belum tentu undang-undang itu menjadi kebutuhan, misalnya undang-undang soal soal industri misalnya, atau soal pajak tambang misalnya. Kan belum tentu dia berlaku di Lombok, kan tidak ada tambang di Lombok itu misalnya. Nah, itu yang kemudian bagaimana coba untuk melahirkan hukum-hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau katanya Roskopon, inilah hukum-hukum yang berhasil melakukan rekayasa sosial terhadap masyarakat. Begitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Konstitusi kan landasan negara, Pak. Tetapi konstitusi itu bisa diubah terus. Apakah hukum-hukum yang dibuat dari konstitusi tersebut tidak berpengaruh dengan hukum-hukum yang telah dibuat dari konstitusi tersebut, Pak? Pasti berpengaruh. Ketika terjadi perubahan konstitusi, pasti akan terjadi perubahan peraturan di bawahnya. Nah, sama seperti Omnibus Law misalnya. Ketika Omnibus Law berlaku, Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, dia merubah ratusan peraturan, mungkin ribuan, karena berlaku sampai ke daerah kan. Karena perda pun harus mengikuti. Ketika ketika perda ini bertentangan dengan undang-undang, maka dia dengan sendirinya batal kemudian. Sama seperti hari ini. Hari ini sudah ada peraturan pemerintah soal pajak dan retribusi daerah. Berarti soal pajak dan retribusi yang sudah diberlakukan dengan undang-undang sebelumnya ya sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut undang-undangnya. Maka dia tidak boleh kemudian melaksanakan sebuah ketentuan peraturan daerah dengan peraturan yang sudah tidak berlaku. Seperti itu. Jadi kalau konstitusi misalnya jabatan presiden 3 periode misalnya, pasti akan berubah semua peraturan-peraturan itu. Misalnya GBHN pasti akan berubah lagi. Kita paham GBHN itu adalah acuan dasar. Jadi di zaman Orde Baru itu berhasil membuat 7 tahapan. Ketika tahapan yang ke-7 kita akan tinggal landas, akan terbang. Kalau katanya Adam Smith itu adalah globalisasi. Masyarakat tanpa kalau orang sosialis sebutnya masyarakat tanpa kelas, kalau orang-orang liberalis itu menyebutnya adalah globalisasi. Kalau kita menyebutnya dengan tinggal landas kemudian. Tapi tinggal landasnya tetap di landasan kita. Tidak terbang-terbang kemudian. Nah, kalau dimaksudnya Soeharto tinggal landasnya itu adalah bagaimana? Coba cek di pasal berapa diatur soal hubungan negara dengan angkasa misalnya, hubungan negara dengan yang di atas 5 cm dari tanah. Ada tidak diatur? Nah, itu yang dimaksud oleh Soeharto sebetulnya tinggal landasnya itu. Jadi 98 itu kita sudah harus terbang. Kalau saja pesawatnya Habibie itu ya, pesawatnya Habibie, apa namanya PTPN. Kalau saja PTPN kemudian tidak terjadi konflik soal kepentingan apa namanya debat pesawat di Amerika itu, kita tidak krisis kemudian, karena itu korban kemudian. N250 adalah bagian dari korban krisis di krisis global ya. Ketika terjadi krisis global, ya karena kita sudah memilih menggunakan mata uang dolar sebagai mata uang yang berlaku secara internasional. Karena standar mata uang pada saat itu adalah masih menggunakan standar emas, cadangan emas atau cadangan devisa. Nah, di situ. Jadi itu yang kemudian
perubahan itu pasti ada, Mas Ari. Tidak mungkin tidak dirubah, karena begitu tidak dirubah ya batal demi hukum. Pertanyaan yang lain silakan. Saya Pak, Ya, Rofi Aswari, ini terkait lanjutan yang nomor 10 Pak, bisa diulang Pak penjelasannya Pak? nomor 10. Sarana Ya. perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Ya Pak. Jadi hukum itu digunakan sebagai sarana. Dan hukum itu digunakan sebagai alat rekayasa sosial. A tool of social engineering, katanya Ruskupon. Ini teorinya Ruskupon yang banyak digunakan di Amerika. Jadi hukum itu lahir untuk merekayasa perubahan sosial. Nah, bagaimana wujud rekayasa sosialnya? Misalnya COVID hari ini. Jadi bagaimana cara merekayasa orang untuk bisa menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian social distancing lah istilahnya. Itu lewat hukum. Itu lewat hukum. Itulah alatnya, itulah sarananya kemudian untuk Berarti merekayasa. rekayasa itu merubah Pak ya, merubah mindset masyarakat. Merubah perilaku masyarakat. Itu dengan hukum. Makanya teorinya adalah social engineering atau social reform, perubahan sosial. Ada Ya, Pak, terima pertanyaan? kasih. Ada yang lain pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Jadi perubahan konstitusi, perubahan dalam arti luas bermakna pergantian atau perubahan. Jadi mengubah secara total. 3 bentuk tradisi perubahan konstitusi. Perubahan dengan memasukkan materi baru ke dalam naskah konstitusi, seperti Prancis, Belanda, Jerman, Indonesia, dan undang-undang dasar perubahannya. Kemudian mengganti konstitusi lama dengan konstitusi baru. Misalnya Indonesia dengan KRI 1949, konstitusi RIS 49, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, itu perubahan total. Nah, kemudian perubahan konstitusi yang terpisah dari naskah aslinya, sehingga disebut dengan amandemen ke-1, ke-2, dan seterusnya seperti Amerika Serikat. Begitu juga dengan Indonesia. Ada amandemen 1, 2, tapi dia kalau di Amerika terpisah-pisah. Kalau di Indonesia dijadikan satu gitu kemudian. Itu yang saya katakan tadi. Konstitusi kita ini banyak mengikuti Amerika. Dianggap Amerika sebagai negara maju yang pantas untuk diikuti. Tapi kita lupa posisi Amerika dengan sistem hukumnya dia itu tunggal kemudian. Tidak seperti kita. Sistem hukum kita ini kan plural. Konstitusi Prancis. Jadi usul dapat berasal dari presiden, perdana menteri, dan anggota parlemen. Jika usul dari pemerintah atau perorangan anggota parlemen, rancangannya harus mendapat persetujuan kedua kamar dan baru dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum. Jadi dia kalau di Prancis itu mengubah konstitusi harus referendum, harus kesepakatan warga negara. Tapi pengusulnya adalah 2 sistem bikameral, sistem kamar istilahnya. Kalau di kita itu ada MPR, ada DPR. Nah, begitu juga di Prancis itu ada MPR-nya, ada DPR-nya. Disebut dengan bikameral. Kalau di kita itu MPR, DPR, dan DPD. Trikameral, bukan bikameral, sub bikameral apa namanya istilahnya. 3 kamar kalau di kita itu. Nah, perubahan tidak dapat dilakukan jika dianggap mengancam integritas wilayah negara. Jadi kalau konstitusi itu mengancam sebuah wilayah negara, wilayah kabupaten atau provinsi, maka dia tidak dilakukan. Nah, artikel 89 atau amandemen ke-89 bahwa bentuk pemerintahan republik dikecualikan atau tidak boleh dijadikan objek perubahan. Itu di Prancis. Jadi bentuk pemerintahannya republik itu tidak boleh dirubah, tidak bisa dirubah kalau di Prancis. Itu sudah mati. Prancis sampai kapanpun harus membentuk republik. Itu yang dimaksud di dalam artikel 89 Prancis. Nah, kalau di Irlandia, perubahannya hanya dapat dilakukan melalui Constitution of Power, kekuatan konstitusi di tingkat MPR-nya. Nah, perubahan harus mendapat persetujuan kedua kamar. Parlemen Irlandia dan dapat dinyatakan melalui setelah mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum. Hampir sama di Irlandia. Jadi kalau mengubah institusi dapat persetujuan rakyat.
Nah, ini di Indonesia, konstitusi yang minggu lalu sudah kita jelaskan. Kita sudah mengenal dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan dekret. Baru kita masuk ke dalam konstitusi baru. Nah, perubahan amandemen konstitusi di Indonesia itu, sebab-sebab amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah Undang-Undang Dasar 45 alasannya. Ini alasan kenapa Undang-Undang Dasar 45 dilakukan amandemen. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 dibuat secara tergesa-gesa, betul. Karena founding father kita itu waktu itu syarat terbentuknya sebuah negara harus punya konstitusi. Pada waktu itu makanya dibuatlah konstitusi itu secara tergesa-gesa. Baru memunculkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ditetapkan dalam waktu 1 hari. Kemudian statusnya sementara. Kenapa statusnya sementara? Makanya kemudian dibuatlah konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian konstituante diperintahkan untuk membuat konstitusi, tapi tidak dibubarkan ketika orang sudah berhasil. Karena dianggap konstitusi yang dibuat konstituante itu melemahkan kedudukan atau masa jabatan presiden. Makanya Soekarno kemudian membuat dekret presiden 5 Juli memerintahkan kembali ke Undang-Undang 45. Baru dia bicara soal demokrasi terpimpin. Jadi presiden seumur hidup. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lengkap dan tidak sempurna, kemudian bersifat eksekutif heavy atau kekuasaan eksekutif itu kekuasaan mutlak. Tidak ada namanya pembagian kekuasaan. Bersifat multitafsir atau ambigu, perlu lebih lengkap dan lebih sempurna. Nah, ini alasan kenapa konstitusi kita dirubah pada tahun 98. Nah, 4 kali amandemen, 99, 2000, 2002. Nah, kalau kita mau merubah konstitusi, ini dasar hukumnya. Jadi di perubahan Undang-Undang Dasar 45 ya, di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 45. Jadi harus dibedakan. Kalau sebelum amandemen itu namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah amandemen bertambah namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1948. Kenapa menjadi Negara Republik Indonesia 1948? Karena tidak total dirubah, ada penambahan beberapa pasal dijadikanlah, tapi di situ kemudian mempertegas dengan soal negara kesatuan, Negara Republik Indonesia. Nah, kalau mau mengusul itu ada di pasal 37 yang bunyinya usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang 45 dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang 45 diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusul untuk diubah beserta alasannya. Nah, ini sampai hari ini belum terlihat apa alasan mau menuju 3 periode untuk jabatan presiden. Itu belum keluar. Pak, biar lebih tertata mungkin yang mau dibuat itu. Maksudnya? Kan 3 periode itu biar lebih tertata, apa yang mau dia buat lah dari pemerintah gitu, biar tertata baik gitu. Biar enggak setengah-setengah maksudnya, Pak. Kalau gitu argumentasinya, maka GBHN jawabannya. Maka GBHN jawabannya kalau argumentasinya demikian, agar lebih tertata dan seterusnya. Ini kan belum ada argumentasi yang mampu dihadirkan kenapa jabatan presiden 3 periode. Itu belum ada argumentasi yang jelas. Kalau argumentasinya mampu dihadirkan secara terang dan jelas, maka tidak akan orang bebadik-bebadik istilahnya. Ini kan kita semua membadik-membadik seolah-olah Jokowi mau lagi sekali gitu. Bahkan ada yang bicara soal Jokowi Prabowo misalnya seperti itu, sampai seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi tidak baik dalam berbicara soal konstitusi. Mestinya sudah harus disampaikan. Di kelompok yang mengusulkan ini tidak menyampaikan apa alasan utamanya. Apa reasoningnya kemudian. Pak, kalau pakai GBHN itu kan presiden dipilih melalui musyawarah mufakat MPR. Berarti KPU dan Bawaslu alat penyelenggara pemilu itu, Pak.
KPU ini kan hanya melaksanakan proses pemilihan umum secara administrasi kemudian. Ya. Prosesnya kan dimulai proses administrasinya. Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Kemudian ada peradilan etik ya. Peradilan etik itu yang kemudian dikenal dengan nama DKPP. Karena itu peradilan etik pertama sebetulnya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itu peradilan etik pertama yang nyata ya. Dia hanya yang disidangkan harus terkait soal etika dan moralnya. Nah, materi muatan konstitusi, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Jadi dia bicara HAM dan warga negaranya, ditetapkan oleh susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Nah, itu. Kemudian struktur umum negara, pengaturan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hubungan garis besar kekuasaan tersebut satu sama lain, hubungan antar kekuasaan tersebut dengan warga negaranya. Nah, kalau Surtem menyatakan bahwa konstitusi adalah sebuah dokumen formal berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, tingkat tertinggi perkembangan kenegaraan, pandangan tokoh-tokoh bangsa, suatu keinginan, itu menurut Surtem. Tapi itu jarang digunakan Surtem. Philip Holt dan Jackson itu menyatakan bahwa suatu bentuk aturan atau adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan antar berbagai organ negara satu dengan lainnya atau organ-organ negara. Itu yang diatur di dalam konstitusi kemudian. Karena bicara banyak organ. Nah, kalau perubahan konstitusi menurut Sri Sumantri, prosedur dan sistem perubahannya itu agar dilakukan dengan pertimbangan matang dan dikendaki, agar hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum perubahan dilakukan, agar kekuasaan pemerintahan federal dan negara bagian tidak diubah secara sepihak. Jadi ada pemerintahan federal dan negara bagian itu ketika Sri Sumantri itu bicara ketika Indonesia menganut sistem parlementer. Dia tulis ini bukunya, agar hak perseorangan atau kelompok mendapat jaminan. Macam cara perubahan didukung oleh legislatif dengan pembatasan dua tertentu, dilakukan oleh rakyat melalui referendum, dilakukan oleh negara serikat atau pada negara berbentuk negara serikat, dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara yang bersifat khusus kemudian. Kelompok negara. Nah, ini sudah kita jelasi Konstitusi Indonesia. Ini perubahannya. Jadi Undang-Undang Dasar 45, Berita Negara Republik Indonesia tahun kedua nomor 7, 15 Februari 1946. Jadi dia disahin tanggal 18 Agustus, baru punya berita negara ya, Berita Republik Indonesia nomor tahun kedua. Kenapa tahun kedua? Tahun 46 kan? Nomor 7 tahun 15 Februari 46. Di tahun 46 baru dia didokumenkan secara hukum. Kemudian ada Konstitusi RIS. Konstitusi RIS ini lahir lewat sebuah keputusan Presiden nomor 48 tahun 50. Lembaran Negara nomor 3 tahun 50. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara RI. Nah, ini dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 50. Lembaran Negara nomor 5 tahun 50. Nanti saya kirimkan yang dua ini, ada di saya. Saya punya dokumen perundang-undangan dari tahun 45 sampai zaman reformasi. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 dan keputusan Presiden 50 tahun 59. Nah, ini di perubahan pertama itu masuk di Lembaran Negara nomor 11. Perubahan kedua Lembaran Negara nomor 12, perubahan ketiga di Lembaran Negara nomor 13 dan perubahan keempat itu Lembaran Negara nomor 14. Tahun 2006. Nah, kita masuk ke sejarah pembentukan dan penetapan Undang-Undang 45. BPUPKI itu dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, itu beranggotakan 62 orang, bertugas melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan. Ketuanya
DR ini bukan doktor ya, gelar bangsawan Rajiman Widyo Diningrat. Sidang pertamanya 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45 itu lewat pidato Soekarno, tanggal 1 Juni dia dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Jadi itu sidang pertamanya. Jadi di sidang pertamanya itu tanggal 1 Juni itu Soekarno menyampaikan pidatonya. Makanya dikenallah sebagai lahirnya Pancasila. Karena Soekarno berbicara soal Pancasila, Trisila, dan menjadi satu sila kemudian di situ. Nah, setelah sidang satu berakhir, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 8. Nah, yang bertugas meneliti dan mempelajari usul-usul yang disampaikan pada anggota. Yang tadi yang sudah dibicarakan itu, disampaikan, itu dikerucutkan kemudian oleh panitia 8. Nah, sejarah pembentukannya. Sidang keduanya itu tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 45. Disampaikan hasil dari panitia 8. Juga disampaikan hasil dari panitia 9 berupa rancangan pembukaan Undang-Undang 45 atau sering disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, sidang pertama tadi bicara soal lahirnya Pancasila, di sidang kedua itu melahirkan Piagam Jakarta. Nah, yang oleh BPUPKI tidak disetujui menjadi pembukaan. Kenapa tidak disetujui? Karena di situ sudah bicara spesifik, tidak bicara soal ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kelompok-kelompok kita tidak lagi bicara karena sudah dipaksakan untuk bicara asas Islam kemudian di Indonesia, asas tunggal Islam. Kemudian ada panitia perancangan Undang-Undang 45, panitia pembelaan tanah air, peta, panitia keuangan dan perekonomian. Inilah cikal bakal panitia pembelaan tanah air, cikal bakal berdirinya TNI. Panitia keuangan dan perekonomian, cikal bakal berdirinya Bank Indonesia kemudian. Nah, nanti kita bicara Bank Indonesia itu. Nah, dalam rapat tanggal 16 Juli 45 dinyatakan bahwa naskah rancangan Undang-Undang 45 dengan perubahannya diterima sebulat-bulatnya. Nah, itu yang kemudian dikatakan diterima hanya sehari. Dalam sidang yang di tanggal 16 Juli itu sudah diterima Undang-Undang Dasar 45. Nah, ditetapkan di tanggal 18 Agustus. Kemudian di setiap tanggal 18 Agustus dia dikatakan sebagai Hari Konstitusi kemudian. Nah, perubahan Undang-Undang 45 tahun 45, perubahan ketiga diterapkan di dalam sidang umum MPR tahun 2001, perubahan 7 bab, 23 bab dan seterusnya. Perubahan keempat diterapkan di sidang yang pertanyaan hilang 20 dan seterusnya. Nah, pembentukan undang-undang. Jadi itu. Ada pertanyaan soal tadi sejarahnya itu, kemudian hanya 2 kali sidang sudah melahirkan konstitusi. Nah, dari 62 orang dikecilkan menjadi 8 orang, kemudian ada kelompok 9 kemudian. Kelompok 9 ini yang kemudian menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI itu. Ada pertanyaan, silakan. Izin tanya, Pak. Coba dibuka kameranya, nggak kelihatan ini. Ambil piket soalnya, Pak. Nggak enak. Ya, silakan. Izin tanya, Pak. Ya. Tadi katanya Bapak kan hukum itu sebagai rekayasa sosial ya, Pak ya. Ya. Apakah nanti hukum itu tidak tidak mepet dengan kekuasaan misalnya, Pak. Misalnya ini ada, kita tahulah di DPR itu seperti apa kan politiknya itu kayak apa sesuai kepentingan kelompok nanti, Pak. Mereka bikin hukum itu, kita mencegahnya itu seperti apa kalau menurut Bapak? Biar tidak condong ke satu golongan aja nanti hukumnya itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sistem politik kita ini kan sistem banyak partai, Mas. Nah, karena cuma di masa Orde Baru kita, tapi itu dipaksa kemudian. Tapi kemudian timbul banyak perpecahan sebetulnya. P3 pecah, PDI pecah, PDI semacam PDIP lahir dari proses perpecahan di dalam internal partai politik. Nah,
kita belum mampu kemudian bagaimana membuat aturan yang berlaku terhadap partai politik. Karena partai politik adalah alatnya kemudian. Alat orang untuk bicara soal kekuasaan. Kalau orang bicara hukum ya bukan di partai politik alatnya. Makanya kemudian ketika kenapa konstitusi harus dijaga? Nah, penjagaan konstitusi itu ada di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau di DPR itu kan proses politik. Undang-undang yang dibuat, peraturan yang dibuat itu selalu bicara soal bagaimana kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Nah, ketika kepentingan-kepentingan politik ini menyatu membuat sebuah norma atau peraturan undang-undangan dari itu undang-undang disahkan yang tidak kemudian sesuai dengan kebutuhan rakyat atau sesuai dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tempatnya untuk mengujinya kemudian di situ. Di situ ide awal kenapa Mahkamah Konstitusi lahir. Ide awalnya ya karena bagaimana cara menjaga marwah dan martabat konstitusi ini. Di situ idenya. Yang lain, bagaimana Ardian? Ya Pak, itu kan kalau misalnya kalau di negara kita Pak, kalau di negara seperti yang saya tanya tadi kayak negara komunis itu kan apakah seperti itu juga atau mereka tidak bisa merubah undang-undang itu Pak? Karena kan semuanya udah diatur oleh negara, dia satu komando kayak kata yang Bapak tadi. Iya, diatur oleh negara dan didistribusikan oleh negara. Jadi dia punya ini semua alat produksi itu dikuasai negara. Semua ini dikuasai negara-negara yang kemudian mengatur. Negara tidak boleh dilawan. Tapi ketika kekuasaannya semakin ini ya akan tidak ada yang namanya sosialisme kemudian. Maka yang ada adalah diktator kemudian. Seperti di Rusia kan begitu. Pecahnya Uni Soviet ya akibat kediktatoran Stalin kemudian. Kediktatoran Stalin, demikian juga Jerman. Kenapa ada Jerman Barat, Jerman Timur? Kenapa hari ini ada Korea Utara dan Korea Selatan dan Korea Utara ya? Karena kediktatoran pemimpin komunis dari Korea Utara kemudian. Komunis ini keberhasilannya itu hanya ada di Vietnam, bukan di Cina ya. Jadi komunis ini berhasil maju itu cuma ada di Vietnam. Siapa yang tidak kenal Vietnam Utara, Vietnam Selatan? Jadi Vietnam itu negara yang pernah mengalahkan Amerika. Jadi di Vietnam lah Amerika itu kalah. Bukan di Jerman, bukan di Cina, tapi di Vietnam ini. Makanya komunis itu berhasil cuma di Vietnam. Kenapa hari ini Vietnam menjadi negara maju? Bukan di Cina ya. Karena kalau di Cina itu bicara banyak faksi, banyak dinasti kemudian. Ya sama seperti Indonesia, ketika kita bicara Indonesia mau satu ideologi ya nggak bisa. Nah, ketika Indonesia merdeka misalnya, BPUPKI, kita bicara satu ideologi, satu kemerdekaan. Tapi begitu pasca kemerdekaan, itu yang kemudian tidak ketemunya kemudian ideologi ini. Tidak ketemunya orang komunisme dengan orang sosialisme, dengan orang liberalisme, dan orang nasionalisme, dengan orang nasional ya. Karena di Eropa itu pada saat itu pahamnya adalah paham nasionalisme, paham kebangsaan, negara bangsa istilahnya. Liberalisme itu ya dari Amerika kemudian. Sosialisme dari Rusia, komunisme dari Cina. Jadi itu harus dibedakan. Apa itu komunisme, apa itu sosialisme, apa itu liberalisme, apa itu nasionalisme, apa itu Nusantara. Kenapa kemudian terjadi pembagian kekuasaan? Sebelah barat Inggris, sebelah timur Belanda. Ya karena memecah kemudian soal yang namanya konsep Nusantara. Konsep Gajah Mada atau soal Nusantara itu konsep yang bagus, itu yang paling ditakutin kemudian. Kenapa Soekarno Muda ya? Kenapa Soekarno Muda bicara soal
Ganyang Malaysia. Karena pilihan Malaysia untuk merdeka dengan Singapura ikut kepada Inggris. Padahal di kesepakatan awalnya adalah Filipina, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, Soekarno itu sudah membahas menjadi satu negara kemudian. Satu kekuatan besar negara di dalam kawasan satelit Khatulistiwa. Itu bahasannya. Tapi Malaysia kemudian menelikung ingin cepat merdeka, diberikan kemerdekaan oleh Inggris, dia merdeka, membawa Singapura, membawa Sarawak kemudian. Makanya Soekarno bicara Ganyang Malaysia. Itu cikal bakalnya. Ketika Soekarno ide dasarnya adalah soal Nusantara, bagaimana menjadi kekuatan besar di Nusantara itu, tapi itu ditelikungin oleh Malaysia. Itu ide kenapa perpecahan terjadi, supaya tahu ininya sejarahnya. Kurniati mana? Bapak Kurnianingsih. Kurnianingsih enggak ada ya? Dia sakit, Pak. Dia sakit. Mbak Ermayati? Mbak Ermayanti? Nggak ada? Sakit, Pak. Kan tinggal di-upload surat sakitnya di Siakat itu. Mana Mbak Ermayanti? Nggak kelihatan. Ini, Pak. Buka videonya makanya. Nggak bisa kita lihat. Hadir, Pak. Lagi sakit. Yang lain ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. ini terkait masalah macam-macam cara perubahan konstitusi Pak, menurut CF Strong ini Pak. Ini minta penjelasannya yang poin 3 Pak, dilakukan oleh negara-negara serikat dalam kurung pada negara berbentuk negara serikat Pak. Nah, negara serikat itu dengan sistem RIS itu ya. Seperti Malaysia itu negara serikat. Amerika itu negara serikat. Jadi yang punya negara-negara bagian. Kita pernah menjadi negara serikat tahun 50. Jadi agresi militer Belanda pertama maupun kedua itu keinginan besarnya, ide dasar besarnya adalah Indonesia mau negara serikat. Maka lahirlah Konferensi Meja Bundar. Maka pasca Konferensi Meja Bundar, sistem negara kesatuan yang di konstitusi itu berubah menjadi negara Indonesia Serikat. Nah, makanya konstitusi kita namanya konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, itu cuma bertahan tidak terlalu lama, ya, tidak salah itu. Hanya 8 bulan, kemudian kita kembali ke negara kesatuan kemudian. Misalnya dulu ada negara Indonesia Barat, yaitu Sumatera, di luar Aceh ya. Di luar Aceh. Di luar Aceh sama satu lagi negara puluhan ini. Kemudian negara Indonesia Timur, yaitu dari Bali, Sulawesi, NTB, NTT ke timur, di luar Papua. Karena Papua belum. Kemudian ada Sunda, ada Jawa, ada Madura. Jawa Madura, makanya ada hukum Jawa Madura. Kemudian ada Celebes, Sulawesi, ada Kalimantan. Di Kalimantan menjadi sentrum. Kalau orang geografi sebut Kalimantan itu adalah pulau tua dengan Sulawesi itu. Kalau kita ini ya pulau-pulau baru ini. Ada pertanyaan? Yang lain lagi? Silakan.
Dari segi apa dia katakan Kalimantan itu pulau tertua? Pulau tua Kalimantan itu daratannya daratan tua. Orang geografi yang bisa jelaskan itu. Kita ini orang hukum. Kita ini makanya sering disebut dengan cincin Pasifik itu ya. Jadi kita ini lahir dari gunung-gunung itu. Apa bedanya Pak negara serikat sama negara kesatuan RI Pak? Kalau negara serikat, kalau pemilu ya, Ya Pak. kalau pemilihan presiden seperti Amerika itu, dia kan tidak mesti pemilihan presiden satu suara apa satu orang satu suara. Dia cukup dengan berapa persentase kemenangan di negara-negara bagian yang mendukung presiden misalnya yang mendukung Trump berapa orang. Nah, itu bisa ditentukan. Terus kemudian negara bagian punya kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri. Nanti hanya sekedar dia menyetor, kemudian bukan negara yang menyetor ke negara bagian, tapi negara bagian yang menyetor ke negara. Terkait dengan pajak, kemudian pembagian pajak dan segalanya. Dia punya kewenangan mengelola negara-negara bagiannya masing-masing. Jadi gubernurnya itu punya kewenangan untuk mengelola. Nah, ketika tapi potensi untuk memerdekakan diri itu kuat. Ketika tidak mampu pusat mensejahterakan daerah. Kan ada pajak-pajak yang dipungut oleh negara kemudian. Ketika pajak-pajak itu tidak didistribusikan dengan baik, maka negara-negara bagian potensi untuk memerdekakan diri bisa terjadi. Seperti di Malaysia hari ini ketika Sarawak ingin memerdekakan diri dari Malaysia. Karena menganggap padahal orang Malaysia hidupnya itu tergantung orang Sarawak katanya kan gitu. Tapi orang Sarawak dianaktirikan kemudian. Itu menurut pandangan orang Sarawak. Jadi di Sarawak itu di Malaysia Barat itu, di Malaysia Timur itu ada perusahaan besar. Jadi ingat, perusahaan pertama di dunia ini adalah VOC. Di belakang VOC itu ada di belakang VOC itu ada perusahaan Inggris itu yang ada di Sarawak sampai dengan hari ini. Jadi perdagangan dunia pertama kali itu dimulai dari VOC. Kalau Portugis ya dia ikut berdagang. Dia ikut berdagang. Jadi orang Eropa itu baru punya makanan yang enak ketika dia punya rempah-rempah. Jadi rempah-rempah, kenapa orang bicara rempah-rempah? Ya rempah-rempah itu hanya ada di daerah-daerah tropis, tidak bisa hidup di negara lain. Makanya dia katakan, kenapa Kalimantan? Kalimantan itu satelit kemudian. Satelit dari bergeraknya logam-logam dunia ke tengah-tengah Kalimantan. Makanya di Kalimantan itu atasnya tambang, bawahnya tambang, gitu kan? Terus daerahnya daerah apa istilahnya untuk menanam kelapa sawit itu, tanahnya itu tanah yang agak. Desi Yusni Wardani mana? Desi. Pak mau bertanya Pak. Ya. Apa? Ya Pak, ini hadir saya Pak. Sedandi itu Sedandi. Ya Dandi terus. Apa pertanyaannya? Dandi tadi itu juga. Yang mana yang bertanya tadi? Konslet sinyalnya mungkin Pak. Siapa lagi bertanya? Silakan. Saya boleh Pak, sekali lagi. Ya, silakan.
terkait kata-kata ini Pak, penulisan yang Bapak bilang tadi dan belum dijelaskan, dalam rapat tanggal 16 Juli 1945 dinyatakan bahwa naskah RUUD dengan perubahan diterima sebulat-bulatnya. Dalam artian sebulat-bulatnya ini apa Pak? Diterima naskah yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu yang diterima. Bukan yang kemudian berisi Piagam Jakarta. Kalau Piagam Jakarta itu isinya adalah Indonesia itu berasaskan bukan pada Pancasila tapi berasaskan Islam kemudian. Oh, iya, terima kasih. Di situ perbedaannya. Siapa lagi? Tanya Pak, Ya, seberapa besar sih manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat biasa atau masyarakat umum dengan adanya konstitusi yang ada di pemerintahan kita ini, Pak? pertama adanya distribusi kekuasaan. Itu pertama. Adanya pola hubungan yang jelas di antar lembaga negara. Kedua, adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat melalui pasal 28 itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya tadi hak ya, kemudian lembaga negara, kemudian ada sistem pembagian atau pembagian kewenangan, kemudian distribusi kewenangan antara pusat dan daerah. Nah, kalau sebelum amandemen itu sentralisasinya nampak. Walaupun hari ini kita kembali ke proses sentralisasi kemudian. Kalau hari ini sering disebut dengan desentralisasi, resentralisasi. Jadi sejak Undang-Undang 32 itu proses sentralisasi itu secara pelan-pelan itu dikembalikan ke pusat kemudian. Apalagi sejak Undang-Undang 23 kemudian terakhir dengan Omnibus Law itu semakin memperjelas soal proses resentralisasi terjadi. Andaru mana Andaru? Pak mau bertanya Pak. Ya silakan. Andaru izin Pak. Kan kalau sistem republik itu kan setiap daerahnya dikatakan sebagai negara Pak ya. Nah, federal. Federal, negara Ya. federal. Ya, kalau republik itu bagian negara federal itu memiliki presiden. negara federal itu bagian negara federal gubernur, tetap gubernur. Oh, kirain presiden Pak panggilannya. Gubernur tetap sama dia gubernur. Nah, ini yang saya tanyakan Kak. Apakah sama sistemnya itu dalam penerapannya itu sistem republik dengan otonomi daerah kan? Apakah itu sama atau bagaimana sistemnya Pak? Nah, jadi gini, makanya di amandemen itu mempertegas soal sistem desentralisasi. Kalau desentralisasi itu hampir sama dengan itu asas tertinggi dalam otonomi daerah, desentralisasi. Jadi di zamannya Belanda itu sudah ada yang namanya desentralisasi sebetulnya. Jadi zaman Hindia Belanda itu, ini kan idenya Hindia Belanda. Bagaimana karena begitu luas wilayah Indonesia ini dan begitu luas yang diatur, maka ide desentralisasi itu muncul sebetulnya dari dari Belanda. Nanti saya kirimkan ini saya. Coba saya kirimkan mana saya punya judul disertasi. Saya ajukan judul disertasi soal pola hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam perspektif asas desentralisasi. Jadi itu ada 11 undang-undang yang harus kita kaji dari tahun 45 itu untuk menemukan seperti apa sih pola hubungannya. Nah, apa sih desentralisasi itu?
Kalau bicara desentralisasi itu ya otonomi daerah itu ya desentralisasi. Semestinya yang diperbaiki oleh negara ini adalah bagaimana cara mekanisme pengawasannya, bukan kemudian mengambil kewenangan daerah kemudian dibawa ke pusat. Bukan seperti itu desentralisasi. Kalau bicara desentralisasi ya apa yang dilakukan oleh Habibie tahun 98 itu ya itu otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi daerah diberikan kewenangan untuk mengelola. Nah, tinggal bagaimana diatur kemudian caranya. Bukan kemudian dibatasi, diambil alih semuanya. Yang terjadi hari ini kan diambil alih semuanya. Diambil alih kewenangan daerah. Jadi buat apa kita mau jadi gubernur atau jadi bupati kalau kita tidak punya kewenangan kemudian kan? Begitu logikanya. Betul. Buat apa kita ngabis-ngabisin ini? Lebih baik gubernur dan bupati dipilih oleh DPR, kembali ke sistem musyawarah mufakat kemudian. Cukup presiden saja yang pemilu. Kalau kita harus mengorbankan sekian anggaran, tapi tidak punya kewenangan. Jadi sistem kontrolnya nanti jelas, kalau dipilih DPR jelas, tanggung jawabannya bupati ke DPR gitu kan, gubernur ke DPR. Cuma sistem partai politik yang harus diperbaiki. Itu tadi. Spirit atau roh awalnya ketika kita bicara tentang kekuasaan ini adalah partai politik. Sistem di partai politiknya ini yang harus dibuat bagaimana mekanisme adanya pengawasan publik kemudian. Jadi masyarakat ini mampu mengawasi partai politik, bukan hanya DPR yang dipilih itu kemudian diawasi, tapi sumber awalnya ada di partai politik. Nah ini. Kalau terkait dengan pembatasan jumlah partai di Indonesia ini, apakah ada aturannya Pak atau gimana? Itu yang coba dilakukan lewat parliamentary threshold. Jadi spirit parliamentary threshold itu bagaimana caranya membatasi partai kemudian. Jadi partai yang bisa masuk ke parlemen ketika dia memiliki suara sekian. Ini. Jadi ini konstruksi hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perspektif asas desentralisasi. Jadi ini semangatnya sebetulnya. Jadi desentralisasi itu bukan jembatan keberhasilan negara dalam memerintah atau mensejahterakan. Nah, kita kan menganut negara kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat daerah bahkan desa yang notabene jauh dari pemerintah pusat. Nah, Indonesia telah menerapkan desentralisasi dengan smart berbeda-beda sehingga dapat diperiodisasi dalam 6 periode. Itu masa desentralisasi kolonial zaman Hindia Belanda. Hindia Belanda itu lebih real bicara soal desentralisasi, lebih real gubernur jenderal kemudian membangun daerah-daerah ini. Panarukan Banten misalnya, jalan dari Panarukan ke Banten itu berapa kilo dari Jawa Timur ke Jawa Barat, itu berapa kilo dibuat oleh Dendles. Jalan dari Lampung ke Medan dibuat oleh Raffles gitu. Itu jelas bicara desentralisasinya. Ya. Jadi ada aturan desentralisasinya yang namanya desentralisasi Van Bestur atau in the Last Indi yang dituangkan pada tanggal 23 Juli 1903 yang dipublikasikan di dalam Nederlands Stadblad tahun 1903 atau sering disebut dengan desentralisasi Wet 1903. Merupakan amandemen parsial terhadap RR 1854. Jadi desentralisasi yang dibuat oleh Belanda itu, terutama wilayah Hindia Belanda akan dibagi ke dalam satuan-satuan daerah dan pembagian itu akan dilakukan oleh raja. Yaitu di zaman Hindia Belanda itu masih raja. Jadi raja-raja yang berkuasa. Nah, kedua bahwa pemerintahan di daerah-daerah itu dilakukan oleh pejabat tinggi atau Hot dan Mintren yang disebut akan ditentukan oleh kemudian. Nah, ini yang kemudian pejabat tinggi ini ditentukan oleh Belanda. Makanya isinya adalah gubernur jenderal. Ketiga, gubernur jenderal selalu dari Belanda, bukan dari pribumi. Di pribumi itu hanya di pemerintahan desa yang sering disebut dengan Demang. Itu kemudian. Ketiga, bahwa gubernur jenderal akan menetapkan instruksi berkenaan dengan hubungan para pejabat tinggi daerah dengan pihak yang lainnya.
Nah, maksudnya antara pejabat tinggi di daerah, di kabupaten dengan di desa-desa. Keempat, bahwa kekuasaan sipil adalah kekuasaan yang tertinggi di daerah-daerah. Kekuasaan sipilnya siapa? Ya tadi itu bupati-bupati, kalau di ini dulu istilahnya disebut dengan apa namanya, kalau Lombok Timur itu ya, bukan Kabupaten Lombok Timur. Nah, kemudian zaman Jepang, desentralisasinya, Jepang mengkonstruksikan tatanan pemerintahannya diwujudkan yang amat sentralistik dan hierarki. Nah, dari Jepang lah mulai yang namanya sentralistik. Tapi dia berjenjang ke bawah, itu yang disebut dengan sistem top down, bukan dari bawah ke atas, bukan bottom up. Kemudian desentralisasi pasca kemerdekaan, desentralisasi pasca reformasi, baru kemudian resentralisasi, desentralisasi pasca resentralisasi. Resentralisasi yang di sini ini adalah di Undang-Undang 32. Jadi selama Indonesia merdeka itu ada 10 undang-undang pemerintahan daerah telah disahkan. Carut marutnya itu mulai di Undang-Undang Nomor 5 tahun 74. Nah, 5574 ini juga melahirkan Undang-Undang Desa. Ini yang menyeragamkan desa, yang kemudian menghilangkan yang namanya desa-desa adat. Di tahun 74. 32, 23, Undang-Undang 10 Undang-Undang tadi itu. Distorsi semangat otonomi daerah. Kemudian klarifikasi urusan dan seterusnya. Sekarang ada namanya urusan. Jadi ada norma yang dibuat. Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan 3 rumusan masalah. Nah, ini 10 undang-undang. Undang-Undang 145, 22, 57, 6, 18, 574. 22, 32, 23, 9, 2015. Yang nomor 11 ini Omnibus Law ya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Satu dulu Pak, terakhir. Ya, terakhir ini ya. Saya belum suara kasar. Jadi gini Pak. Terakhir. Apa namanya? Kan tadi Bapak kan pernah bilang tadi itu bahwa negara apa namanya Korea Utara itu kan terpisah gara-gara otoriternya Pak. Kemudian termasuk juga Jerman Utara itu Jerman dibagi 2 begitu Pak. Nah, sekarang kan Myanmar juga sedang kudeta Pak. Kenapa nggak mencoba untuk memisahkan negaranya menjadi 2 Pak begitu? Kan kalau Myanmar itu sejarah konflik ya. Itu yang tidak pernah selesai itu sejarahnya itu. Siapa namanya Aung San Suu Kyi. Nah, itu dimulai dari sejak terbunuhnya bapaknya Aung San Suu Kyi gitu ya. Kan Aung San Suu Kyi ini kan hidup dari ibunya yang menjadi duta besar di India. Dia ketika orang tuanya meninggal dia ke India sama ibunya, ikut sama ibunya. Kemudian habis dari India dia ke Inggris. Di Inggris dia mulai untuk mengkampanyekan soal Myanmar. Aung San Suu Kyi. Padahal Myanmar sedang dikuasai oleh Inggris. Terus diingat. Jadi daerah-daerah itu kan pembagian kekuasaan namanya. Daerah dari Sarawak, Malaysia ke sana itu semua dikuasai oleh Inggris. Di sini yang dikuasai oleh Belanda. Itu yang saya katakan ini pembagian dari para autokrasi pedagang-pedagang VOC tadi itu. Jadi negara-negara ini berdasarkan kepentingan ekonomi kemudian. Sarawak itu dengan kapal dagangnya Inggris, Indonesia dengan VOC kemudian. Ketika berkembang menjadi negara, Singapura, Malaysia Timur, Barat dan seterusnya itu itu Inggris. Makanya Inggris itu sampailah di negara-negara Cina Lautan, bukan Cina Daratan ya. Cina Lautan itu ada Hong Kong, Makau, Taiwan. Nah, itu Cina Lautan. Itu penguasaan Inggris dibantu oleh Amerika. Makanya sejarah kelam Amerika itu ada di Vietnam. Vietnam sempat dibagi 2 kan, disengaja dipecah politik pecah belah itu. Politik penjajahan begitu. Dibuatlah Vietnam Utara itu menjadi pro Amerika, Vietnam Selatan yang ke komunis. Tapi ketika Amerika kalah, pergi ya Vietnam Utara gabung dengan Vietnam Selatan.
hanya di Korea Utara yang kemudian belum terjadi itu. Jerman dengan tembok Berlin kemudian dibuat. Jadi bagaimana kekuasaan sekutunya Inggris dengan Amerika itu membuat tembok pembatas antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Barat yang pro ke Inggris, Timur yang kemudian menjadi kekuatan bagi Hitler. Jadi Hitler itu tidak pro Amerika dan tidak pro Rusia, dia berdiri sendiri. Itu harus diingat. Tapi makanya bom atom Nagasaki Hiroshima itu adalah bom buat Jerman, tapi keduluan hancur, sudah hancur duluan Nazi. Jadi ketika Jerman kalah Perang Dunia Pertama, dia membangun Jerman Nazi. Itu luar biasanya Nazi. Dia bangun Jerman dengan teknologinya, dia membuat Jerman menjadi negara yang kuat. Tapi lambat ketika fasis sudah menyebar di dunia. Jadi ada 3 paham ya. Ada paham liberalisme, ada paham komunisme dan sosialisme, dan ada paham fasisme di zaman itu. Itu ideologi. Baru ada Islam berdiri sendiri kemudian. Makanya ketika bicara konstitusi tahun 45 itu bicara soal ideologi-ideologi yang begitu banyak. Makanya konstituante itu cukup lama membuat